Indonesia disebut pernah memiliki satuan elit paling ditakuti dan lebih hebat dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Namun untuk penampakannya hingga kini belum ada dokumen yang menampakkan wujud dari pasukan yang dijuluki Denharin atau dengan nama lengkap Detasemen Harimau. Kisah pasukan itu semua berawal dari Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno yang selalu berhasil meninggalkan cerita mengesankan hingga saat ini menarik untuk diulas. Satu contohnya adalah cerita penjaga terakhir Soekarno yang jarang terekspos. Tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Cerita tentang para penjaga Soekarno sebelum kehebatan Kopassus dikenal dan diakui dunia. Sebuah pasukan khusus yang ternyata lebih ditakuti dari Kopassus. Pasukan ini bernama Detasemen Harimau atau Denharin. Aksi pasukan Denharin sangat ditakuti, seperti halnya pasukan elit saat ini Kopassus. Komandan pasukan Harimau Indonesia adalah Muhammad Syah, Wakil Komandan Robert Walter Monginsidi dan Maulwi Saylan menjabat sebagai kepala staf. Seperti tertulis dalam buku Maulwi Saylan, penjaga terakhir Soekarno, dalam strategi tempurnya pasukan Harimau Indonesia memiliki taktik dan strategi tempur khusus, yakni menyerang dan merampas persenjataan pasukan Belanda dengan target individu atau kelompok kecil, serdadu nikah, kenil, polisi, kaki tangan Belanda, serta gudang amunisi. Jika digambarkan sebagai pasukan zaman sekarang, pasukan Harimau Indonesia ini memang seperti pasukan khusus yang bertempur secara senyap, mahir melaksanakan sabotase sasaran vital musuh, menimbulkan ketakutan dan kepanikan terhadap kehidupan sehari-hari pasukan Belanda, menghadang distribusi logistik dan lainnya. Singkat cerita, pasukan Harimau Indonesia yang dibentuk di Makassar pada era Perang Kemerdekaan ini sangat populer. Robert Walter Monginsidi, yang merupakan personel pasukan Harimau yang paling ditakuti Belanda, berhasil ditangkap dan kemudian dihukum mati pada 5 September 1949. Ketika akan dieksekusi, Monginsidi menolak memakai penutup mata dan tetap meneriakkan merdeka sebelum peluru regu tembak menerjangnya. Di era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, sosok Monginsidi kembali populer setelah kisah perjuangannya dibuat film bertajuk Tapak-Tapak Kaki Walter Monginsidi tahun 1982. Selain diangkat sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1973, Monginsidi juga mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara, yakni Bintang Mahaputra. Nama Monginsidi pun diabadikan sebagai nama bandara, kapal perang, dan satuan militer TNI. ABRI TNI di era Orde Baru memiliki pasukan khusus yang dinamai Detasemen Harimau atau Denharin yang bertugas mengawal presiden secara senyap. Tapi keberadaan pasukan super yang dianggap jauh lebih hebat dari Kopassus ini masih gelap dan simpang siur karena tidak adanya bukti yang otentik. Padahal sebagai satuan khusus yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, jika Denharin memang ada, pasti ada bukti dan dokumen otentiknya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.